Konsep dasar dari LCNRV. Pada dasarnya, persediaan itu awalnya dicatat sebesar biaya perolehan atau cost yang dihitung menggunakan metode seperti FIFO, average, atau specific identification. Namun, dalam kondisi tertentu, nilai persediaan bisa mengalami penurunan, misalnya karena barang sudah usang, rusak, harga turun, atau perubahan kondisi ekonomi. Nah, kalau nilai persediaan turun di bawah cost, perusahaan tidak boleh lagi menggunakan historical cost. Di sini kita pakai konsep lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Artinya, persediaan harus dilaporkan sebesar nilai yang lebih rendah antara cost dan NRV. Tujuannya supaya aset tidak dilaporkan terlalu tinggi dan laporan keuangan tetap realistis. Selain itu, kerugian akibat penurunan nilai ini harus langsung diakui pada periode terjadinya, bukan ditunda sampai barangnya dijual. Nah, lanjut itu ke net realizable value atau NRV. Nah, NRV ini adalah nilai bersih yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari penjualan persediaan. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi estimasi harga jual dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Misalnya di contoh ini, contoh persediaan sebesar 950 euro, lalu diperkirakan bisa dijual 1000 euro. Tapi masih ada biaya penyelesaian 50 euro dan biaya penjualan 200 euro. Jadi, NRV-nya adalah 750 euro. Karena NRV-nya lebih rendah dibanding cost, maka persediaan harus dilaporkan sebesar 750 euro. Selisih sebesar 200 euro itu diakui sebagai kerugian penurunan nilai persediaan dan langsung dicatat pada periode berjalan. Penyerapan LCNRV dalam penilaian persediaan. Perusahaan menentukan nilai persediaan berdasarkan estimasi yang paling andal, yaitu harga jual, biaya penyelesaian, dan biaya penjualan. Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Pertama itu pendekatan per item, di mana setiap barang dinilai secara terpisah. Ini adalah metode yang paling umum dan paling konservatif karena setiap penurunan nilai langsung diakui. Yang kedua itu ada pendekatan kelompok barang sejenis. Di sini, kenaikan nilai pada satu barang bisa menutupi penurunan pada barang lain dalam kelompok yang sama. Ketiga itu ada pendekatan total persediaan di mana seluruh kenaikan dan penurunan nilai saling menutupi. Akibatnya, nilai persediaan bisa berbeda tergantung metode yang digunakan. Biasanya, perusahaan menggunakan pendekatan per item dan harus konsisten dari periode ke periode. Nah, kalau kita lihat dari contoh tabel, perusahaan itu membandingkan cost dan NRV untuk setiap jenis barang seperti bayam, wortel, dan lainnya. Untuk beberapa barang seperti bayam dan wortel, cost masih lebih rendah, jadi tetap digunakan cost. Sedangkan untuk barang lain seperti kacang polong, kacang potong, dan sayuran campuran, NRV itu lebih rendah, jadi yang dipakai adalah NRV. Setelah itu semua dijumlahkan, diperoleh nilai akhir persediaan sebesar 380.000 yen. Ini menunjukkan bahwa pendekatan per item menghasilkan nilai lebih konservatif karena tidak ada offset barang antar barang. Lanjut pencatatan penurunan nilai persediaan atau write down. Nah, kalau NRV itu lebih rendah, kalau NRV lebih rendah dari cost, maka perusahaan harus mencatat penurunan nilai tersebut. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah metode cost of COGS, di mana kerugian dimasukkan langsung ke dalam HPP. Jadi kerugiannya tidak terlihat secara terpisah. Yang kedua itu ada loss method, di mana kerugian dicatat dalam akun khusus. Misalnya, loss on inventory write down. Secara total laba, hasilnya sama tapi penyajiannya berbeda. Menurut IFRS, tidak ada aturan wajib metode mana yang dipakai, tapi metode loss lebih disarankan karena lebih transparan dan jelas menunjukkan adanya kerugian. Jadi kesimpulannya, LCNRV ini penting untuk memastikan bahwa persediaan tidak dinilai terlalu tinggi dan kerugian diakui secara tepat waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian use of an allowance. Jika nilai persediaan turun ke net realizable value atau NRV atau nilai realisasi neto, kita tidak bisa langsung ngurangin akun inventory-nya secara langsung. Tapi kita menggunakan akun perantara yang namanya allowance to reduce inventory to NRV atau penyisian penurunan nilai persediaan. Setelah kita mengetahui ada penurunan nilai, selanjutnya kita melakukan perjunalan seperti yang saya contohkan. Lalu
Kedua yaitu penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca. Keuntungannya menggunakan metode ini yaitu kita bisa lihat harga asli barangnya. Rumusnya yaitu inventory at NRV sama dengan inventory at cost dikurangi allowance to reduce inventory to NRV. Inventory at cost yaitu saldo asli persediaan, sedangkan allowance yaitu saldo akun kontra aset, sedangkan inventory at NRV yaitu nilai tercatat. Baik, selanjutnya ada recovery of inventory loss atau pemulihan nilai. Terkadang kondisi ekonomi membaik dan nilai NRV persediaan yang tadinya turun bisa naik kembali. Jika hal ini terjadi, kita diperbolehkan melakukan recovery atau pemulihan kerugian. Tapi ada aturannya, yaitu tidak boleh naikin nilai barang melebihi harga beli aslinya. Jadi jika harga pasar naik, di catatannya kita tetap di harga beli awal. Setiap saldo allowance berkurang, maka laba naik, atau kita bisa sebut decrease. Lalu jika saldo allowance bertambah, laba turun, kita sebut increase. Kolom amount required yaitu selisih antara cost dan NRV. Jika NRV lebih tinggi dari cost, maka angkanya otomatis jadi 0. Itu tidak boleh diminuskan. Lalu yang kolom adjustment, angka yang bakal kita masukin ke jurnal. Jadi angkanya didapat dari selisih amount required tahun ini dikurangin sama tahun lalu. Selanjutnya ada evaluasi of the LCNRV rule. Yang pertama ada pengakuan rugi versus untung yang tidak seimbang. Jika rugi wajib dicatat pas harga turun. Jika untung baru boleh dicatat pas barangnya beneran laku terjual. Masalahnya perlakuan yang beda sebelah ini dianggap bisa bikin data laba perusahaan jadi kurang akurat. Lalu yang kedua bikin laporan keuangan mecle-mecle. Nah, pada tahun ini kita pakai harga beli atau cost. Lalu tahun depan tiba-tiba pakai harga pasar atau NRV karena nilainya turun. Perubahan cara nilai ini bikin laporan keuangan dari tahun ke tahun jadi susah buat dibandingin secara konsisten. Yang ketiga ada efek laba palsu di masa depan. Tahun saat terjadi penurunan nilai, laba memang kelihatan lebih rendah atau aman. Tapi di tahun berikutnya, laba bisa kelihatan lebih tinggi kalau ternyata harga pasar nggak jadi anjlok. Jadi sifat hati-hatinya cuma kerasa di awalnya saja, tapi bisa bikin racu di akhir. Baik, selanjutnya ada net realizable, yaitu nilai realisasi bersih. Biasanya kita pakai LCNRV, tapi buat aset-aset tertentu yang harga pasarnya jelas dan gampang untuk dijual, kita langsung pakai NRV. Ada dua kategori utama. Yang pertama, agricultural inventory atau aset agrikultur. Ada dua istilah yang wajib dibedain. Yang pertama ada biological asset atau aset biologis, yaitu hewan atau tanaman hidup, dicatat sebagai aset tidak lancar. Lalu yang kedua ada agricultural produce atau hasil pertanian, yaitu produk yang dipanen dari aset biologis seperti susu dari sapi, buah dari pohon. Kategori yang kedua ada commodity broker traders, komoditas pialang pedagang buat perusahaan yang kerjaannya jual beli barang tambang atau hasil bumi seperti emas, minyak, gandum buat nyari untung. Kenapa menggunakan NRV? Karena barang-barang ini punya harga pasar yang pasti dan bisa langsung cair jadi uang. Cara catatnya yaitu inventory mereka dinilai pakai NRV. Perubahan harganya langsung diakui sebagai pendapatan di periode tersebut. Kita memasuki pembahasan untuk relative standalone sales value atau nilai jual relatif berdiri sendiri. Nah, ini digunakan ketika perusahaan membeli beberapa aset atau produk sekaligus dalam satu harga atau lump sum
atau basket purchase, yang dimana total biaya ini tidak bisa dibagi rata jika tiap unitnya memiliki karakteristik yang berbeda, seperti ukurannya, bentuk, kualitas, dan juga daya tarik. Oleh karena itu, biaya dialokasikan berdasarkan nilai jual masing-masing unit secara relatif. Nah, metode ini menghasilkan penilaian yang lebih akurat dibandingkan dengan pembagian yang rata. Seperti pada contohnya yang terlihat pada ilustrasi 9.10 ini, yang awalnya kan number of lots-nya sebesar 100, untuk yang B 100, yang C juga 200. Lalu ada sales price per lotnya, untuk A itu 10.000 sehingga totalnya 1 juta, untuk B 6.000 totalnya 600.000, lalu untuk yang C 4.500 sehingga totalnya 900.000. Nah, untuk total semuanya itu sebesar 2.500.000. Untuk mencari relative sales price ini, dari 1 juta ini dibagi dengan totalnya, yakni 2.500.000. Begitu pula untuk B dan C, sehingga menghasilkan cost allocated to loss itu sebesar 400, terus 2.400 dan juga 360.000, sehingga totalnya mereka yakni sama seperti total cost awal, yakni sebesar 1 juta. Nah, cost per lotnya itu untuk yang A 4.000, yang B 2.400 dan yang C 1.800. Lalu untuk selanjutnya ini dikeluarkan atau dijual sebesar 77, dan cost untuk per lotnya kita ambil dari harga awal yakni yang 4.000, sehingga cost of lot sold-nya sebesar 308.000 dan dijual harga jualnya kan 770.000, sehingga gross profitnya sebesar 462.000. Begitu pula dengan yang B dan C, sehingga untuk cost of lot sold-nya itu totalnya 680.000, sales-nya 1.700.000, dan untuk gross profitnya didapatkan 1.020.000. Selanjutnya ada purchase commitments atau kontrak pembelian, yang dimana purchase commitment sendiri ini itu merupakan perjanjian pembelian persediaan di masa depan, seperti mingguan, bulanan, atau tahun depan. Nah, umumnya barang belum dikirim dan kepemilikan masih di penjual, tidak dicatat sebagai aset atau liabilitas ketika kontrak dibuat karena masih executory kontrak, yang dimana apabila material maka diungkapkan di catatan laporan keuangan. Ada pengecualian, yakni apabila harga kontrak lebih besar daripada harga pasar, sehingga ini nantinya akan memberikan potensi kerugian. Lalu ada perusahaan harus mengakui kerugian serta mengakui liabilitas. Seperti contohnya, ini merupakan penulisan untuk kerugian perusahaan, yang dimana jurnalnya yakni unrealized holding gain or loss pada income-nya sebesar 3 juta didapatkan dari 10 juta dikurangi 7 juta, yang dimana purchase commitment liability-nya pada kredit. Nah, untuk penulisannya sendiri, untuk mengetahui total awalnya yang 10 juta ini dengan menggunakan purchase inventory-nya sebesar 7 juta, lalu purchase commitment liability 3 juta, dan kreditnya itu cash sebesar 10 juta. Nah, untuk penulisan pengurangan hasil purchase commitment liability-nya itu dari 10 juta ini dikurang dengan 9 juta. Jadi menghasilkan 1 juta pada debit, dan unrealized holding gain ini pada kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya kita memasuki gross profit method. Ini merupakan metode untuk mengestimasi persediaan akhir tanpa menghitung fisiknya. Digunakan ketika laporan sementara dan juga persediaan ada yang rusak atau hilang. Nah, berdasarkan persentase laba kotornya, asumsi utamanya yakni persediaan awal ditambah dengan pembelian itu menghasilkan barang yang tersedia. Lalu yang kedua, barang yang tidak terjual itu sama dengan persediaan akhirnya. Dan yang terakhir, penjualan dalam harga pokok ini akan digunakan untuk menghitung sisa persediaannya. Nah, seperti contoh pada gambar ini, gross profitnya nantinya akan mengurangi salesnya. Nah, gross profitnya ini kan terdapat diskon sebesar 30, sehingga dikalikan dengan 280 menghasilkan 84.000, sehingga 280.000 sales ini akan dikurangi dengan 84.000.
Lalu akan menghasilkan approximate inventory sebesar 64.000. Memasuki computation of gross profit percentage, yang dimana gross profit percentage ini biasanya dihitung berdasarkan selling price atau harga jualnya. Alasan memakai selling price sendiri itu karena lebih umum digunakan dalam bisnis atau basis retail, lalu presentasenya itu terlihat lebih kecil atau lebih menarik bagi konsumen dan tidak bisa melebihi 100%. Contohnya sendiri ini terdapat cost sebesar 15, lalu ada selling price sebesar 20 dan gross profitnya 5. Sehingga untuk berdasarkan selling price-nya ini nanti akan dari markup per retail, yang dimana 5/20 sehingga menghasilkan 25% gross profit on sales-nya. Lalu apabila berdasarkan cost-nya, maka akan dituliskan sebagai markup-nya per cost-nya itu 5/15 sehingga menghasilkan 33/3%. Nah, untuk contoh tabel selanjutnya ini computation of gross profit percentage, yang dimana dirumuskan dengan cost ditambah gross profit akan menghasilkan selling price. Nah, cost-nya kita asumsikan sebagai C dan ditambah dengan 25% dari cost-nya, ini akan ditambahkan sehingga menghasilkan 1,25 cost sama dengan selling price-nya ditemukan sebanyak 1, maka cost-nya akan ditemukan sebagai 0,8. Untuk yang kedua, untuk mencari, ini merupakan rumus untuk mencari gross profit on selling price dan juga percentage markup on cost. Untuk yang pertama, gross profit on selling price ini rumusnya percentage markup on cost per 100% ditambah percentage markup on cost. Lalu yang kedua, percentage markup on cost itu sama dengan gross profit on selling price per 100% dikurang percentage markup on cost. Nah, ini merupakan formula dari relating to gross profit-nya. Ketika gross profit on selling-nya itu memberikan 20%, sehingga percentage markup-nya sesuai dengan rumus menghasilkan 25%. Apabila 25% yang diberikan, maka akan menghasilkan 33/3%. Begitu pula sebaliknya. Lalu kita memasuki evaluation of gross profit method. Nah, ini merupakan kesimpulannya di mana disadvantage of gross profit method ini merupakan hanya estimasi atau tidak adanya akurat sepenuhnya, sehingga tetap perlu physical inventory untuk verifikasinya. Lalu yang kedua, menggunakan data pada masa lalu. Nah, berdasarkan percentage laba kotor sebelumnya yang belum tentu sesuai dengan kondisi saat ini. Lalu yang ketiga, tidak cocok untuk barang yang beragam. Nah, ini maksudnya sulit ketika diterapkan apabila produk memiliki tingkat margin yang berbeda-beda, sehingga perlu pengelompokan khusus. Lalu yang keempat, ini tidak diterima untuk pelaporan resmi. Nah, standar seperti IFRS ini mengharuskan adanya perhitungan fisik persediaannya. Lalu yang terakhir, bergantung pada metode persediaan. Ini merupakan hasil yang mengikuti metode yang digunakan, seperti FIFO atau average cost, karena hal ini berbasis data yang historis. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail inventory method konsep atau metode persediaan retail. Metode persediaan retail itu merupakan teknik yang digunakan oleh toko retail seperti supermarket dan toserba untuk mengestimasi nilai persediaan akhir tanpa harus melakukan penghitungan fisik secara terus-menerus, teman-teman. Penerapan metode persediaan retail ini didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama ada pencatatan data, yaitu perusahaan wajib melakukan pencatatan data yang komprehensif mencakup total biaya dan nilai eceran dari barang yang dibeli, barang tersedia untuk dijual, serta total penjualan selama periode berjalan. Lalu yang kedua ada rasio biaya terhadap eceran, dihitung dengan membagi total barang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya dengan total barang tersedia berdasarkan harga ecerannya. Lalu yang ketiga ada estimasi persediaan akhir. Estimasi persediaan akhir itu ada 2 step. Yang pertama, tentukan persediaan akhir pada harga eceran.
yaitu barang tersedia untuk dijual pada harga eceran dikurangi penjualan. Lalu, yang kedua, kalikan persediaan akhir harga eceran tersebut dengan rasio biaya terhadap eceran untuk mendapatkan estimasi persediaan akhir pada harga pokok. Di sini saya akan menjelaskan tentang conventional method atau metode konvensional. Metode konvensional itu merupakan salah satu variasi dari metode retail yang dirancang khusus untuk memberikan estimasi nilai persediaan berdasarkan dengan prinsip nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersihnya. Biasanya itu disebut dengan LCNRV, teman-teman. Lalu dalam metode konvensional ini ada perlakuan unik nih, namanya itu perlakuan markup dan markdown. Di mana perhitungan rasio biaya itu terhadap eceran hanya mencakup kenaikan harga atau markup bersih, tetapi mengabaikan penurunan harga atau markdown bersih. Terus apa sih tujuan dari pengabaian markdown itu tadi? Nah, tujuannya itu dalam perhitungan rasio ini adalah untuk menghasilkan persentase biaya yang lebih rendah, sehingga penilaian persediaan akhir yang diperoleh menjadi lebih konservatif atau lebih rendah demi menghindari pencatatan nilai aset yang terlalu tinggi. Lalu berikutnya ada special item atau item khusus. Nah, dalam penerapan metode retail ini terdapat beberapa item khusus yang memerlukan penyesuaian spesifik pada kolom biaya maupun kolom eceran sebagai rasio biaya terhadap eceran yang dihitung. Nah, yang pertama itu ada biaya angkut atau check-in. Nah, itu tuh ditambahkan hanya pada kolom biaya. Lalu yang kedua ada retur pembelian atau purchase return, yaitu dikurangkan dari kolom biaya dan kolom eceran. Lalu yang ketiga ada kerusakan atau pecah normal atau normal spoilage atau breakage, dikurangkan dari kolom eceran sebagai bagian dari barang yang hilang dari persediaan yang tersedia. Lalu yang keempat ada diskon karyawan atau employee discount, yaitu dikurangkan dari kolom eceran, serupa dengan penjualan, untuk menentukan persediaan akhir pada harga eceran. Lalu yang kelima ada transfer masuk atau transfer in. Ini tuh ditambahkan ke dua kolom, yaitu kolom biaya dan kolom eceran. Nah, selanjutnya pada evaluation of retail inventory method, metode ini itu digunakan oleh perusahaan contohnya seperti Carrefour and Mark and Spencer. Tujuannya adalah untuk menghitung laba tanpa harus melakukan perhitungan fisik persediaan sebagai alat kontrol terhadap selisih persediaan dan untuk mengatur jumlah barang serta juga untuk keperluan asuransi. Nah, salah satu karakteristik dari metode ini adalah memiliki efek rata-rata terhadap gross profit. Hal ini bisa menjadi masalah jika tingkat laba kotor berbeda-beda antar departemen. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu biasanya menghitung persediaan secara terpisah per departemen atau kelompok barang. Nah, selain itu, metode ini juga mengasumsikan bahwa komposisi barang dalam persediaan serupa dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya pada presentation of inventory, dalam laporan keuangan terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan. Di antaranya adalah kebijakan akuntansi yang digunakan, contohnya seperti metode FIFO atau average. Nah, kemudian total nilai persediaan beserta klasifikasinya seperti barang dagang, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan persediaan yang dinilai dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban atau harga pokok penjualan, serta adanya penurunan nilai persediaan dan pembalikannya. Nah, jika ada, perusahaan juga perlu menjelaskan alasan terjadinya pembalikan tersebut dan apakah persediaan itu dijadikan jaminan. Dan informasi ini itu biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Komposisi persediaan juga dapat membantu dalam menilai likuiditas dan tahap penyelesaian produksi. Berikutnya adalah analisis of inventory. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan loh. Di satu sisi, jika persediaan terlalu banyak, perusahaan dapat menyediakan lebih banyak pilihan bagi pelanggan, tetapi biaya yang ditanggung juga tinggi ya.
Di sisi lain, jika perusahaan itu persediaannya terlalu sedikit, perusahaan dapat mengalami kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio tersebut adalah inventory turnover. Rasio ini mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Cara menghitungnya adalah dengan membagi cost of goods sold dengan average inventory. Nah, average inventory ini diperoleh dari rata-rata persediaan awal dan akhir. Dalam contoh, hasilnya adalah 3,80 kali dalam satu tahun. Nah, sebagai penutup, perusahaan perlu menyeimbangkan jumlah persediaan agar tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Perusahaan yang mampu menjaga persediaan tetap rendah namun memiliki perputaran yang tinggi itu umumnya jauh lebih berhasil.